karena dia akan memberikan report terhadap barang-barang yang sudah terjual, gitu kan? Ya. Ya, jalan ke sana. Tapi istri saya ngeliat si mbak ini, flight attendant ini, mbak yang mau menggantikan tugas istri saya itu di belakangnya ada perempuan juga. Rambutnya panjang, posisi di belakangnya si pramugari ini. Istri saya itu dia pramugari Pak De. Di salah satu maskapai penerbangan. Dia pernah cerita. Saya tanya, pengalaman-pengalaman di atas pesawat tuh apa ya ada? Iya. Nah, ini seru nih Pak De. Betul. Belum pernah denger ini kita ini. Ada Pak De. Ada. Di pesawat tuh ada. Saya hafal karena maskapai penerbangan istri saya kebetulan punya beberapa license, mulai dari pesawat ATR, ya, mulai dari pesawat ATR, nah itu pakai baling-baling Pak De. Jadi license istri saya itu SIM lah, katakanlah SIM itu punya ATR, kemudian punya Boeing 737 seri A300, 300 and 400 and 500. Lengkap ya. 737 ya, jadi 4, kemudian satu lagi itu New Generation 800 NG 800, kemudian ER 900 ER tulisannya 900, ada BizJet juga dia punya, sama yang Airbus itu seri A300 strip 330. Nah, Airbus itu. Ini pesawat yang memang waktu itu ada pengalaman pengalaman metafisiknya itu di pesawat-pesawat, disebutnya pesawat jenis klasik Pak De. Jenis klasik itu Boeing 737 yang sekarang udah dipakai kargo ya. Di pesawat kan biasa ganti kru Pak De ya. Ketika dia landing mereka harus tuker duty ya. Itu biasa serah terima lah antara kru flight attendant yang masuk, flight attendant yang lama diganti dengan flight attendant yang baru, krunya itu tuker kru. Kemudian biasa ground staff masukin barang-barang gitu kan, istri juga bikin laporan. Dia waktunya turun Pak De, gantian nih. Terus biasa flight attendant yang naik, dia akan mengecek pekerjaan dari flight attendant yang saat itu sebelumnya yang sudah bertugas. Dia ngecek ini Pak De, seat belt. Kemudian dari depan dia ngecek, istri saya posisi di namanya galley Pak De. Galley itu kayak semacam dapur lah ya, kayak gitu. Benar-benar saya nggak keliru nih, saya lupa ingat. Udah Mbak, tadi udah dicek kok Mbak. Ini percakapan antara istri saya dan flight attendant yang dia naik dari depan Pak. Istri saya posisi di belakang karena dia akan memberikan report terhadap barang-barang yang sudah terjual, gitu kan? Dia jalan ke sana. Tapi istri saya ngeliat si Mbak ini, flight attendant ini, Mbak yang mau menggantikan tugas istri saya itu di belakangnya ada perempuan juga. Dengan baju sama. Tidak. Kata istri saya, wujudnya perempuan, tapi kalau Pak De, mungkin kalau misalnya Pak De ngelihat di kap mesin di siang hari panas, kemudian memunculkan kayak kayak bayang-bayang itu, uap kayak apa ya, yang bentuknya transparan gitu ya Pak De. Itu namanya apa ya? Pokoknya kayak hologram ya, kayak gitu loh. Itu berwujud wanita, perempuan, karena dia pakai gaun, cuman samar-samar begitu, rambutnya panjang, posisi di belakangnya si pramugari ini. Istri saya baru tercekat, dia mau mengatakan Mbak awas gitu, tapi terlambat karena si pramugari ini cuma ngomong ke istri saya, udah beres, reportnya kasihin ke aku ya gitu, report itu tadi namanya
sales on board, SOB apa itu, report itu. Oh ya mbak, tapi mbak, gitu dia mau ngomong awas, itu ditabrak dari belakang. Jatuh nyusruk Pak De, ke depan. Energinya terlalu besar Pak De. Biasa tabrak itu, jatuh ke depan, pingsan. Istri saya teriak ke ground staff, dibantu, diturunkan itu. Tapi istri saya cepat kan udah langsung bikinin teh panas. Dia bilang sama ground staff, mas kasih teh panas ini ya, teh manis panas ini. Terus kemudian istri saya baru disuruh turun. Saya nggak ngerti dia jenis apa, yang jelas memang ada di situ. Tapi nggak semua Pak De yang makhluk halus itu juga kadang-kadang kan memanifestasi Pak De. Ceritanya pesawat yang pernah dinaikin istri saya ketika beliau istri saya tugas, istri saya bilang sama seniornya, flight cabin 1, istilahnya cabin 1, istri saya cabin 2 saat itu, cabin 2, mbak kemarin di kursi nomor sekian emang ada yang meninggal ya mbak? Kok kamu tahu? Ini udah di atasnya. Ya ini cerita posisi dalam kondisi sudah take off, ada di atas. Ini obrolan pramugari di galley, biasanya di galley belakang gitu. Memang kamu kemarin on gitu kan, tugas gitu. Kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Setauku kamu kayaknya kemarin nggak ikutan deh, gitu. Iya mbak, aku baru naik hari ini. Nebak-nebak aja mbak, gitu. Istri saya nggak ngasih alasan itu. Rupa-rupanya, ketika istri saya naik sebelum take off, nah itu ada seseorang yang berwujud bapak-bapak. Itu berdiri di posisi antara sambungan korden, kan ditutup korden gitu, sambungan ke kokpit Pak De. Ayo Pak silakan masuk, kata istri saya. Dia cuma senyum. Baru istri saya tuh naik tuh, tetep Pak De, walaupun dia punya indigo yang namanya six sense, tetep bulu kuduk tuh tetep naik. Istri saya sudah memastikan bahwa bapak ini bukan manusia. Dia cuma senyum. Artinya memang connect Pak De antara istri saya dengan si bapak ini. Bapak ini cuma bilang, iya tadinya tempat saya di situ, itu nunjuk. Istri saya nengok, oh di situ. Tahu kursi yang ditunjukin. Terus istri saya pas nengok lagi, bapak itu udah nggak ada kan, gitu. Tadinya dipersilakan untuk duduk. That's why istri saya cross check ke cabin 1-nya, ke seniornya, Mbak. Emang kemarin ada yang meninggal ya bapak-bapak gitu. Kau tahu lo bapak-bapak? Oh enggak mbak, nebak-nebak aja gitu. Istri saya cerita ke saya gitu. Jadi pas penerbangan itu kursi kosong? Saat itu ya udah ada penumpang lagi yang lain. Karena ternyata pesawat itu membawa mayat gitu. Jadi meninggalnya dalam kondisi duduk, nggak tahu meninggalnya karena faktor apa, serangan jantung atau apa, tapi duduk di kursi itu. Kemudian selama perjalanan ketika landing dibangunin udah nggak bangun lagi. Itu kalau dalam dunia metafisik atau dunia goib itu istilahnya residu ya Pak De. Residu dari sebuah peristiwa goib. Saya nggak bisa menyatakan bahwa itu memang si bapak itu atau katakanlah arwah si bapak itu. Saya nggak berani menyatakan itu. Cuman seringkali beberapa orang-orang tua ya guru-guru spiritual mengatakan bahwa itu mungkin memang figur goib yang ada di sana, kemudian memanifestasi wujudnya untuk menyerupai si bapak itu, sehingga muncullah yang namanya fitnah. Gitu loh Pak De. Ini sharing aja knowledge ini, tapi ya kebenaran hanya milik Allah yang lebih mengetahui semuanya. Tapi
Berarti darat laut udara sebenarnya makhluk gaib Ada ada ya. Pak.